beberapa metode gitu, tidak hanya satu metode. Yang pertama adalah pendekatan kepada pendekatan metode pada bekerja gitu ya, pada tugasnya. Jadi bedanya work sama worker ya teman-teman. Yang work adalah pendekatan pada tugasnya, yang worker pendekatan pada pekerjanya. Nah, hybrid adalah gabungan dari dua metode ini. Teman-teman boleh lihat dari tugasnya, boleh lihat dari orangnya kayak gitu. Nah, secara umum tiga metode ini yang dipakai. Nah, mari kita perhatikan apa poinnya. Kalau work tentu saja karena tugasnya ya, penugasan. Jadi yang teman-teman harus pahami di sini ada beberapa poin terkait tugas-tugas gitu. Misalnya gitu ya, kayak studi tentang time motion gitu ya, waktu kerja. Terus tentang fungsional job analysis gitu ya, analisis jabatan secara fungsi. Ada kumpulan dari penugasan, task inventory itu list-list tugasnya apa aja. Sama critical incident teknik. Jadi hal-hal yang memungkinkan di dalam pekerjaan tiba-tiba muncul. Nah, kalau di worker karena fokus pada orangnya gitu ya. Sorry saya batuk dan flu nih teman-teman, semoga suaranya tetap kedengeran. Karena fokus pada di orangnya, di workernya, pekerjanya, maka kita metodenya adalah metode job element gitu ya, terkait elemen-elemen apa aja sih yang dibutuhkan dalam pekerja tersebut gitu ya. Ada istilah FAQ, Position Analysis Questionnaire, dan ada beberapa lagi metode yang pendekatannya pada pekerja gitu ya. Terus pendekatan kognitifnya, task analisis terhadap pekerja ini dibutuhkan kognitif yang seperti apa. Nah, kalau hybrid gabungan dari kedua kombinasi itu. Ini ada penjelasan terhadap apa namanya fungsional job analysis. Nanti teman-teman bisa baca dan cari tahu sendiri gitu ya. Di YouTube tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ada istilah Occupational Information Network atau ONNET gitu ya, teman-teman. Ini kalau istilah kita tuh mengulik tentang pendekatan dari sisi pekerja. Pekerja yang dibutuhkan seperti apa, karakteristiknya gitu ya, rekrutmennya, persyaratannya, speknya, pengalamannya. Jadi kayak kalau kita bicara job spec, nah ini seperti itu, pendekatan dari sisi pekerjanya apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Terus di bawahnya ada occupational requirements tentang persyaratan dari pekerjaan itu sendiri seperti apa, karakteristik dari pekerja yang dibutuhkan, dan spesifik informasi yang dibutuhkan untuk posisi pekerjaan tersebut. Nah, secara keseluruhan poin-poinnya seperti itu. Ini memberikan pemahaman atau gambaran ke teman-teman bahwa ada 3 pendekatan seperti itu. Nanti tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan, mengkombinasikan, dan menyesuaikan sama kebutuhan di perusahaan. Oke, saya perlu ngecek dari setiap kelompok apa yang dapat dipahami, teman-teman, yang dapat dipahami dari materi hari ini gitu ya. Karena kalau sesuai dengan jadwal tuh minggu depan nanti teman-teman udah harus belajar praktek anajabnya. Saya cek dulu ya ke kelompoknya. Link kelompoknya di sini di mana ya? Setelah nggak ditulis di ini tuh saya jadi kehilangan. Harusnya dimunculkan di informasi grup ya. Tahu. Kalau kakak masih kuliah nih mau. Maaf. Diam. Boleh saya dibantu pin teman-teman untuk kelompoknya? Nggak ada nih di grup. Tolong dibantu pin di grupnya untuk yang pembagian kelompoknya. Oke. Itu tadi ini di saya karena sudah saya clear chat, saya sudah nggak nemu nih. Boleh di share ulang. Aku sudah ngajak yo. Boleh di share ulang non?
Oke. Saya tampilkan aja di ini ya. Oke. Ya, teman-teman, boleh nih ini dari kelompok saya udah benar 1 sampai 7 ya. Oke, saya kasih catatan di sini. Tanggal 19 April. Metode Anajab ya. Yuk, boleh perwakilan dari kelompok 1 mau menyampaikan apa yang ditangkap atau dipahami dari materi di YouTube tadi. Ada Alvina Rustam, Kisti Nur, Sabrina, Fatihatus, Hana Mufidah, Salsabila, Retno, Dea. Adakah semua warganya? Bir, Bu. Oke. Hadir semua nggak? Alvina ada nggak? Alvina ada? Kisti ada? Hadir, Ibu. Sabrina tadi ada ya? Hana Mufidah? Hadir, Bu. Salsabila? Hadir, Bu. Retno nggak ada ya? Retno Dea? sakit, Ibu. Retno sakit. Dea Oke, hadir, Ibu. Dea ada. Oke. Silakan teman-teman, apa nih yang mau di-share atau dipahami atau mungkin ada yang mau ditanya terkait materi metode Anajab, silakan. Mungkin saya mewakili kelompok saya, Ibu, terkait video yang tadi. Mungkin dari video gitu kita bisa belajar tentang berbagai metode yang bisa dipakai kita untuk menganalisis suatu pekerjaan dan jabatan. Tadi juga sempat ditunjukkan contoh-contoh dari bentuk setiap metode di YouTube. Tadi ada 3 pendekatan utama. Yang pertama itu ada work-oriented method yang berorientasi pada pekerjaan, tugasnya apa, di mana melakukannya, kapan tugas itu bisa dikatakan selesai, itu sebagaimana caranya, pengkomunikasiannya itu bagaimana. Terus yang kedua ini ada pendekatan worker-oriented method. Di sini fokus pada atribut yang dibutuhkan karyawan agar menghasilkan optimalisasi kinerja dan hasil yang baik. Lalu yang ketiga ini ada hybrid, kombinasi antara kedua metode yang sebelumnya. Tadi juga di video juga dijelaskan tentang functional job analysis. Kalau dari pendapat kami ini, functional analysis ini kan salah satu metode dari pendekatan work-oriented method. Di sini tuh ada 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan. Di persiapan ini kita perlu menyiapkan informasi yang ada tentang suatu pekerjaan dan itu bisa dari berbagai sumber. Bisa jadi dari sumber job deck di yang sebelumnya atau yang lain. Yang kedua ini kita ada tahapan mengumpulkan informasi bisa dari metode interview, observasi, dan MSI. Terus yang ketiga ini ada deskripsi pekerjaan tentang fungsi pekerjaannya, bidang pekerjaannya itu di mana, panduannya, penjelasan tools apa yang dipakai itu ada di tahapan yang ketiga. Lalu tadi juga dijelaskan tentang position analysis questionnaire. Mungkin untuk saya pribadi ini saya masih belum paham ya Bu, tapi tadi kalau dari kelompok kami ini menyimpulkan bahwa ini tuh salah satu contoh metode pendekatan dari worker oriented method yang formulanya ini tuh seperti materi psikologi yang stimulus respon. Untuk mungkin kelanjutannya minta
dibantu Ibu tentang metode yang ini karena saya pribadi masih belum paham tentang position analysis questionnaire. Terus yang terakhir tadi ONET yang tadi Ibu juga telah jelaskan. Di sini yang paling lengkap karena ada 6 hal yang nanti akan dikupas. Ada worker characteristic, karakteristik pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi kemampuan dan lain-lain. Terus yang kedua ada worker requirement, meliputi soft skill dan education. Ada experience requirement, apakah nanti membutuhkan seseorang yang sudah memiliki pengalaman atau belum, atau entry level, junior level, dan lain-lain. Terus ada occupation specific information, deskripsi pekerjaan seperti apa, tugasnya seperti apa. Lalu ada workforce characteristic terkait informasi labor market. Lalu ada occupational recruitment, aktivitas pekerjaan secara general. Itu aja sih Bu dari kelompok 1. Makasih. Oke, makasih. Cukup lengkap ya Sabrina. Ya, nanti saya jelaskan di terakhir kalau udah semua kelompok ya, tadi terkait yang belum clear. Silahkan lanjut ke kelompok 2. Ada Abdullah Zahrafi, adakah? Abdullah? Nggak ada ya. Nurul Tri Rohimah. Nurul ada? Nggak ada juga ya. Warcidita? Nggak ada juga. Atias? Hadir Bu. Warcidita ada nih. Halo, bisa respon? Nurul, Warcidita bisa respon? Matias? Matias hadir Bu. Mic-nya nggak bisa. Oh, ya. Dwi Yunita? Dwi Yunita nggak ada. Nadia Rizky? Hadir Ibu. Dwi Yunita sakit Ibu. Sakit, oke. Muhammad Reza? Ada nggak Reza? Ada ya? Oke, silakan. Dari kelompok 2 siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Silakan teman-teman kelompok 2. Halo. Saya Bu mungkin bisa menanggapi soal materi hari ini. Jadi Oke. berdasarkan yang saya simak, jadi materi hari ini tuh menggambarkan metode analisis pekerjaan, di mana diterapkan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan, peranan pekerjaan, dan kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, metode analisis ini dikelompokkan menjadi metode yang terfokus pada pekerjaan, kemudian terfokusnya lagi ke para pekerjanya, kemudian ada yang hybrid. Nah, untuk yang fokusnya pada pekerjaan itu ada time motivation study, kemudian ada functional job analysis, kemudian ada text inventory, kemudian ada critical incident technique. Sementara yang fokusnya pada pekerja itu ada job element method, kemudian ada PAQ, kemudian ada State Based Worker Oriented Method, kemudian ada Ability Requirement Skills, terus ada Occupational Reinforced Pattern, dan Cognitive Task Analysis. Nah, yang ketiga ada metode hybrid, yaitu kombinasi di antara kedua metode sebelumnya. Itu ada Combination Job Analysis Method, Multi-Method Job Design Questionnaire, kemudian ada Work Design Questionnaire, kemudian ada ONET. Nah, untuk penerapan metode ini itu
dalam analisis pekerja. Penerapan metodenya tuh dalam analisis pekerjaan, kemudian evaluasi pekerjaan, dan pengumpulan informasi untuk kepentingan karir, persiapan karir, pemilihan pekerjaan, dan analisis risiko pekerja. Mungkin seperti itu aja Bu yang saya tangkap. Oke, makasih. Kita lanjut dulu ke kelompok 3 ya. Dimas Brian Adiputra ada nggak? Dimas? Nggak ada ya. Di list nggak ada. Alvin Nurul Syah Gunawan. Nggak ada juga ya. Mas Frey ada ini? Mas Frey? Ya, Bu. Ya. Bu Naya? Hadir, Bu. Hadir, oke. Frida Amalia? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Subdi? Hadir, Bu. Oke. Khairul Rifai? Hadir, Ibu. Oke, berarti yang nggak hadir 2 ya. Baik, silakan dari kelompok 3 siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Yuk, silakan. Saya Bu, Ya, silakan. sepenangkap saya setelah nonton tadi itu ternyata kalau analisis jabatan sendiri itu ada 3 tahap utama yang penting. Yang pertama itu menentukan tujuan untuk analisis jabatannya dan itu sebagai kunci yang sangat penting. Lalu yang kedua, menentukan deskripsi pekerjaan yang sesuai dengan organisasinya. Baru kemudian ditentukan metode analisis jabatannya. Nah, metodenya sendiri itu ada banyak tadi saya nontonnya sih di lain slide ya, di lain video itu. Nah, dari analisis jabatan sendiri itu ditentukan juga secara efektif, lalu ada pertimbangan praktis sama sesuai dengan isu organisasi. Nah, selain itu, mohon maaf Bu, saya salah baca catatan. Oke, untuk metode analisis jabatan sendiri ada analisis itu ada 3. Yang pertama dilakukan analisis pada apa yang dilakukan oleh karyawannya. Lalu ada analisis pada karyawan itu lebih ke spesifikasi karyawan dan juga rekrutmen. Lalu ada juga gabungan keduanya atau hybrid. Untuk yang pertama sendiri analisis pada apa yang dilakukan karyawan itu lebih pada pekerjaannya seperti alatnya ataupun apa yang dikerjakan. Sedangkan pada analisis karyawan sendiri itu lebih ke spesifikasi seperti karakteristik. Nah, untuk ke hybrid ini tadi yang saya lihat itu rujukan utamanya atau yang lebih direkomendasikan itu oleh Onet karena lebih populer dan dia lebih detail. Nah, selain Onet tadi juga ada contohnya itu fungsional analisis jabatan, di mana di dalamnya ada persiapan data atau preparing terlebih dahulu, baru ada gathering information yaitu salah satu caranya dengan wawancara dari ahli. Lalu terakhir deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan sendiri itu ada panduan analisisnya, baik secara penulisan dan juga deskripsinya sendiri. Sebenarnya Bu, selama saya nonton tadi ada pertanyaan yang muncul yang tuh kalau di luar negeri sendiri itu ada perusahaan bahkan komunitas yang menganalisis jabatan tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri apakah itu tugasnya kementerian atau bagaimana Ibu? Oke, nanti saya jawab ya. Ya, baik Ibu. Ya, makasih Mas Frey, cukup komprehensif penjelasannya. Good. Oke, next ke kelompok 4 dulu. Nurmasita ada? Ada Ibu. Oke, Dina Mas Ruria ada? Nggak ada Dina? Bu. Oh ada. Yoni Mustika?
Ada Ibu. Oke. Rizka, Ada Ibu. Ratri, Hadir, Bu. Hasnaul Haifah, Hadir, Ibu. Faiza Isnaini. Hadir Bu. Oke. Silakan kelompok 4, siapa yang mau menyampaikan? Baik Ibu, saya izin menyampaikan. Mungkin nanti ada beberapa teman saya juga yang ingin menyampaikan Ibu. Ya, silakan. Dari video yang tadi telah saya lihat dan telah kita diskusikan juga di dalam grup kelompok, itu terdapat 3 metode yang utama seperti itu yang seperti Ibu jelaskan di awal, yaitu work oriented, metode yang berorientasi pada pekerjaan, worker itu pada pekerja, dan hybrid itu kombinasi kedua yang di atas seperti itu. Kalau work oriented itu berfokus pada pekerjaan, apa yang dilakukan karyawan seperti tugasnya, alat dan mesin apa yang akan digunakan, cara melakukan alat tersebut, lalu di mana dan kapan pekerjaan itu dapat dikatakan selesai. Terus yang worker itu seperti atribut atau karakteristik skill apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan sehingga dapat mengerjakan suatu pekerjaan itu agar berhasil dikerjakan seperti itu. Terus terdapat 4 metode juga yang udah diciptakan para ahli. Untuk hybrid sendiri itu berorientasi pada pekerja dan pekerjaan, dan di dalam hybrid ini yang unggul itu ada ONET yang dibuat dengan baik berdasarkan Kementerian Amerika Serikat. Lalu ada contoh yang telah disebutkan di video tersebut, itu fungsional job analysis, sama seperti ONET dianalisis oleh Departemen Amerika Serikat yang dilakukan oleh job analysis yang sudah terlatih. Ada 3 tahap yang dimana tahap tersebut berisi persiapan. Persiapan tersebut berisi studi literatur, proses bisnis, SOP, job deskripsi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada mencari informasi, itu bisa berasal dari interview, observasi, FGD ahli di bidang tersebut, dan yang terakhir itu mendeskripsikan hasil pekerjaan. Dari mendeskripsikan hasil pekerjaan tersebut itu ada yang unggul, yang dimana unggul tersebut itu method verbs. Ini tuh dijelaskan kapan disebut analisis, sintesis, dan material apa saja yang digunakan dan menghasilkan apa. Lalu selanjutnya ada PAQ yang tahun 1960, prinsip dasar organisasi menerima stimulus membuat respon yang efektif. Seperti apa dilakukan job analysis, sudah di-training mengenai PAQ tersebut. Dengan metode interview, observasi, dan kuesioner. Didesain 2 tujuan, yaitu tujuan primer membantu menyusun job spesifikasi dan membantu organisasi dengan job evaluasi. Nah, 2 ini tuh sangat penting seperti itu. Apalagi yang tentang job evaluasi, yang dimana termasuk untuk menilai jabatan tersebut berhubungan dengan gaji dan bonus. Mungkin selanjutnya bisa teman saya akan menjelaskan lagi, Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, saya izin menjelaskan untuk yang video kedua. Itu tahap dalam melakukan general step analisis jabatan itu ada 3. Yang pertama harus menentukan tujuan. Yang dilakukan dalam tahap ini adalah berdiskusi dengan organisasi key person terkait kebutuhan dengan organisasi. Yang kedua, memilih deskriptor yang sesuai. Maksudnya mendeskripsikan deskriptor yang ada sesuai dengan tujuan yang dilakukan dengan perusahaan. Yang ketiga, memilih metode yang sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Pertama itu ada efektivitas atau cocok tidak metode yang dipakai. Yang kedua, pertimbangan praktis, operasional statusnya seperti apa, data-datanya yang dipakai, serta apakah ada standar, alokasi waktu, alokasi dana yang dipakai. Dan yang ketiga,
isu organisasi berkaitan dengan waktu dan budget yang dimiliki dan kapan akan digunakan. Berapa banyak orang yang akan ditugaskan untuk pekerjaan analisis jabatan, komitmen dalam berorganisasi. Baik, selanjutnya ada teman saya yang akan melanjutkan, Ibu. Ya, silakan. Siapa lagi? Ibu, saya izin menambahkan yang source of inaccuracy and potential mitigation strategi. Yang pertama itu ada social influence process, yaitu manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti conformity pressure, extremity shift, dan motivationals. Untuk mengatasi ini, maka perlu dilakukan yaitu mengumpulkan informasi sebelum dan sesudah diskusi kelompok, lalu harus memverifikasi data yang dikumpulkan dan menggunakan kelompok yang berisi berbagai anggota, lalu mencari alternatif untuk membuat kesepakatan dan mengadakan pertemuan terstruktur. Yang kedua, ada limitation in information processing, yaitu ada information overload, heuristic, dan categorization. Yaitu yang harus dilakukan yaitu memberikan waktu yang cukup untuk mengisi kuesioner dan melatih rater yang terlibat agar respon yang didapatkan tidak sama semua gitu. Lalu yang ketiga ada self presentation, yaitu orang yang cenderung menunjukkan impresi yang mau dilakukan dari sumber data tersebut. Cara mengatasinya yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi agar bisa melihat secara objektif, fokus perhatian pada jabatan dan bukan pada orangnya. Yang keempat itu ada biases information. Cara mengatasinya agar tidak terjadi bias itu bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, melakukan briefing terlebih dahulu kepada subjek agar tidak memiliki perspektif yang sama. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya yang lain. Izin masuk, saya menambahkan untuk bagian yang ONET tadi. Jadi ONET ini nantinya akan mengupas dua hal, yaitu pada bagian work oriented dan worker oriented. Pada sisi work oriented akan mengungkap karakteristik yang diperlukan pekerja, skill dan pendidikannya, lalu ada persyaratan pengalaman atau experience mereka. Lalu pada sisi job oriented akan mengungkap occupational requirement atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan dalam konteks organisasi dan bekerja, workforce karakteristik yang dilihat dari labor market information atau occupational outlook, dan occupational specific information yang hasilnya mendeskripsikan pekerjaan. Lalu ONET ini diaplikasikan dalam beberapa bentuk seperti career guidelines, career preparedness, employment selection, occupational risk and disease, adult literacy requirement, broad occupational domains, dan other cultural context. Lalu saya izin bertanya, Bu, pada pengaplikasian ONET ini pada bagian broad occupational domains dan other cultural context karena saya masih kurang bisa memahami. Terima kasih. Apa tadi pertanyaannya? Minta dijelaskan lebih lanjut pada pengaplikasian ONET bagian broad occupational domains dan other cultural context. Oke. Oke. Cukup? Oke. Lanjut ke kelompok 5 ya. Abad Sakti ada? Hadir, Bu. Muhammad Indrajit? Nggak ada. Satria Iman? Satria? Hadir, Bu. Ya. Renal? Renal ada? Oke. Rani? Hadir Ibu. Fitri Amalia? Hadir Ibu. Tika Viva? Hadir Bu. Ya. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan?
Saya yang akan menyampaikan perwakilan dari kelompok 5 ya Bu, Fitri Amalia. Ya, silakan. Jadi di BPT tadi itu ada 3 metode job analysis yang diperkenalkan, yaitu yang pertama ada work oriented method. Metode ini berfokus terutama pada apa yang dilakukan oleh pekerja, seperti tugas, alat, mesin, bagaimana pekerjaan dilakukan, kapan pekerjaan dilakukan, dan bagaimana mendokumentasikan serta mengkomunikasikan pemahaman tersebut. Jadi fokusnya di pekerjaannya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada worker oriented method. Metode yang berfokus pada atribut atau karakteristik dari pekerja yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Fokus utamanya yaitu pekerja itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada hybrid methods. Hybrid, campuran antara 2 atau lebih metode job analysis. Ada combination job analysis method, GCAM, multi-method job design questionnaire, work design questionnaire, occupational information network atau ONET. Contoh dari work oriented method ada functional job analysis diciptakan oleh US Department of Labor, dilakukan oleh analisis pekerja yang terlatih. Di metode ini perlu dikumpulkan, disiapkan informasi yang sudah ada, bisa dari buku, pamflet, proses description, atau sumber informasi lain. Kemudian setelah itu pengumpulan informasi lain untuk memperlengkap bisa dilakukan melalui observasi wawancara. Kemudian tahap selanjutnya yaitu mendeskripsikan pekerjaan yang meliputi worker function, metode, mesin, alat, perlengkapan yang diperlukan, serta bahan produk, materi, dan layanan. Kemudian contoh dari worker oriented methods ada position analysis questionnaire dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Ernest McCormick. Rumusnya organisme O menerima stimulus S dan melakukan respon dilakukan oleh analis terlatih. Metodenya observasi, wawancara, dan angket. PAQ dirancang untuk memenuhi 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengembangkan pendekatan standar untuk identifikasi kebutuhan seseorang akan pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk membantu organisasi dengan evaluasi pekerjaan. Kemudian dari yang hybrid ada ONET, Occupational Information Network, terdiri dari 3 major domain. Ada worker characteristic, yang meliputi ability, occupational, work value, dan style pekerjaan. Kemudian ada worker requirements, seperti skill, knowledge, education. Ada experience requirement, kebutuhan dari pengalaman. Kemudian yang keempat ada occupational requirement, meliputi work activity. Kemudian ada workforce characteristic. Dan yang terakhir ada occupation specific information. Nah, ONET ini bisa diaplikasikan untuk career guidance, career preparedness, pemilihan pekerja, occupational risk and disease, adult literacy requirement, broad occupational domain, serta other cultural context lainnya. Kalau dari saya itu aja Ibu, mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan ada? Tidak ada, saya lanjut. Tidak ada ya? Oke, makasih Fitri. Lanjut ke kelompok 6, Koiratunisa ada? Ada Ibu. Aulia Rahma? Ada Ibu. Safira Putri? Hadir, Bu. Baik, Aziza Devi? Hadir Bu. Serial Fitrah? Nggak ada. Kiken? Kiken ada? Bu, ada Ibu. Oke. Julia? Hadir Bu. Ya, silakan. Siapa yang menyampaikan? Baik Bu. Setelah menonton video itu, saya memahami terdapat 3 metode saat menganalisis jabatan. Yang pertama ada work oriented method, yang kedua ada worker oriented method, dan terakhir ada hybrid method. Nah, ketiga metode ini
memiliki orientasi yang fokusnya berbeda-beda. Yang work oriented method itu orientasinya berfokus pada pekerjaannya, seperti bagaimana karyawan itu saat mengerjakan tugas-tugas, lalu dari alat dan mesin yang dipakai, dan cara melakukan pekerjaan itu tuh seperti apa juga. Dan beberapa metode yang sudah diciptakan oleh ahlinya, yaitu ada time method, motion study, functional job analysis, task inventory, dan critical incident technique. Terus yang kedua ada worker oriented method, yaitu fokus orientasinya pada pekerja. Nah, ini tuh berfokus pada gimana karakteristik yang akan diperlukan kepada seseorang atau karyawan bisa untuk berhasil mengerjakan suatu pekerjaannya. Nah, metode ini tuh yang ada tuh metode pada worker oriented method itu ada element method, job element method, position analysis questionnaire, trait-based worker oriented method, dan cognitive task analysis. Dan yang terakhir ada hybrid method, yaitu kedua kombinasi metode dari sebelumnya, yaitu yang berfokus pada orientasi pekerja dan pekerjaannya. Nah, contoh yang metode combination job analysis method itu ada multi method job design questionnaire, work design questionnaire, dan occupational information method. Mungkin itu saja Bu yang saya. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Lanjut ya, kelompok terakhir ya. Kelompok 7, Yuni Nurlaili ada? Ada Bu, hadir. Nurhalisa? Hadir Bu. Yasmin Nurhaliza? Yasmin hadir Bu. Nadia Rahadatul? Nadia nggak ada? Patrianisa? Hadir Bu. Riza Rezani? Hadir Bu. Zakira Lutfia? Hadir Bu. Oke, silakan. Siapa yang menyampaikan? Saya Bu. Ya, silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan rangkuman-rangkuman dari anggota kelompok kami. Sebenarnya sama semua kayak yang sudah disampaikan kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi dalam menganalisis jabatan ini ada 3 metode. Yang pertama ada work oriented, yaitu berfokus pada pekerjaannya, fokus pada apa yang dilakukan oleh pekerjaannya kayak tugas atau alat-alat yang sering dipakai. Terus yang kedua itu ada worker oriented, itu fokusnya pada pekerjanya, atributnya, karakteristik seseorang yang diperlukan untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Terus yang ketiga ada hybrid. Hybrid itu kombinasi dari work oriented dan worker oriented. Jadi berorientasi atau fokus pada pekerjaan dan pekerjanya. Terus bentar. Contoh dari work oriented itu ada salah satunya ada functional job, itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada prepare. Prepare di sini itu persiapan bisa diperoleh dari literatur review atau pamflet dan sebagainya. Terus yang kedua ada mengumpulkan informasi. Itu bisa dari berbagai macam sumber, bisa juga dari ahli di bidang tersebut. Terus yang ketiga itu ada mendeskripsikan pekerjaannya, termasuk bidang mana, alat apa yang dipakai dan sebagainya. Terus contoh dari worker oriented itu ada position analysis questionnaire. Itu metodenya ada observasi, interview, dan questionnaire. Itu tuh yang ketiga ada ONET. Contoh dari hybrid itu ada ONET. ONET ini bisa ngelihat dari sisi workernya dan bisa ngelihat dari work orientednya. Dari hasil penelitian
ONET ini sudah dipakai luas banget. Contohnya bisa dipakai untuk melihat resiko dari sebuah pekerjaan tersebut. Sebentar. Terus ada lagi, itu tadi dari video pertama. Oh belum, ya video pertama tadi balik lagi ke yang position analysis questionnaire tadi, itu outputnya itu ada dua. Outputnya mengharapkan dua hal. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan seseorang akan pekerjaan. Terus yang kedua itu membantu organisasi dengan job evaluation-nya. Terus untuk video yang kedua itu sebenarnya itu video juga sudah ada di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi di sini singkatnya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu menentukan tujuan terlebih dahulu. Terus menentukan deskriptor mana yang cocok dari tujuannya tadi. Jadi dicocokin tujuannya apa. Terus dari tujuan tersebut deskriptor yang cocok tuh yang mana. Terus yang ketiga menentukan metode apa yang mau dipakai untuk menganalisis job tersebut. Mungkin itu aja dari kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih. Baik, sudah semua ya. Saya akan mencoba menjawab tadi beberapa pertanyaan yang masih mengganjal gitu ya. Nanti silakan dikoreksi kalau ada yang terlewat ya teman-teman. Yang pertama tadi tentang ini aplikasinya ONET gitu ya. Pada 2 hal terakhir di bawah ini, broad occupational domain sama other cultural context. Ya, yang broad occupational domains itu kan artinya adalah perluasan dari bidang pekerjaan. Jadi domain atau bidang pekerjaan tersebut dengan lebih luas kayak gitu. Nah, artinya misalnya nih dalam tugas-tugas kita itu sering diberikan penugasan hanya terbatas pada penugasan tertentu. Misalnya ambil paling gampang lah ya. Kalau teman-teman nanti menganalisa jabatan HRD, staf HRD itu ya biasanya kerjaannya apa ya, rekrutmen gitu ya, pekerjaannya biasanya ngurusin gaji, pelatihan, rekrutmen udah seleksi juga sekaligus gitu ya, penilaian kinerja, nah seperti itu. Nah itu bisa HRD-nya nanti general gitu ya, satu orang staff tapi ngurusin macam-macam semua hal tentang ke SDM-an gitu ya. Tapi bisa juga staffnya itu sudah dibagi-bagi. Ada yang khusus ngurusin rekrutmen seleksi, ada yang khusus ngurusin penggajian, payroll, ada pelatihan ya kayak gitu. Nah, tapi untuk yang si broad occupational domains ini maksudnya perluasan dari bidang pekerjaannya. Jadi dia tidak hanya mengurusin bidang SDM, ada di beberapa perusahaan SDM itu juga ngurusin general affair, GA istilahnya. Jadi HRD and GA. Atau kalau bahasa yang lebih familiar, SDM dan umum. Jadi semua urusan umum di perusahaan itu jadi urusan dia. Misalnya apa urusan umum? Ya sarana prasarana, urusan ketersediaan mobil dinas untuk dipakai, alat tulis ATK itu pengadaan di dia, nah kayak gitu. Jadi ada perluasan bidang tugas. Nah, dengan metode ONET tadi kan lebih komprehensif ya, melihat spesifikasi orangnya, melihat spesifikasi pekerjaannya gitu. Nah, ONET tuh lebih bisa menjawab kalau untuk perluasan bidang tugas tadi gitu, karena kita sudah punya list. Kalau di bagian umum sebenarnya yang dibutuhkan orangnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, tugasnya apa aja, di bidang SDM apa aja. Nah saat mau diluasin, digabung, oh ini sekarang jadi SDM dan umum, nah sehingga tinggal disesuaikan kayak gitu. Nah, saya pernah juga tuh handle di sebuah perusahaan, tadinya itu mereka bidang Comdev, Community Development itu sendiri, terus bagian CSR, Corporate Social Responsibility itu sendiri. Tapi akhirnya digabung jadi satu biro Comdev dan CSR. Nah, jadi yang tadinya sudah sendiri-sendiri bidangnya, sudah punya spesifikasi tugas masing-masing, terus digabung menjadi satu biro. Artinya ada perluasan bidang. Harus disusun ulang lagi kan?
job desk-nya, job spec-nya gitu. Nah, dengan metode ONET hal itu bisa lebih mudah gitu, teman-teman. Terus yang berikutnya other cultural context. Artinya apa? Pada budaya atau konteks budaya, konteks lingkungan yang berbeda. Maksudnya gini, kalau teman-teman mengerjakan job desk di perusahaan garment, nggak tahu ya garment ya, tekstil, pabrik yang besar, ya kan? Budayanya kayak apa? Biasanya kan mereka itu tinggal di area pabrik yang sampai 5 hektar gitu ya. Areal pabrik, di situ kantornya, di situ produksinya, di situ kayak ada apa sih asrama karyawannya, ada untuk kayak supermarketnya. Jadi mereka tuh nggak keluar dari wilayah pabrik garment itu gitu ya. Bisa apa tadi 5 hektar sendiri dan jauh dari pemukiman warga biasanya. Ibaratnya kehidupan mereka di situ semua sudah terpenuhi. Mau olahraga ada tempat olahraganya dan segala macam. Nah, ketika teman-teman membuat job desk gitu ya, membuat analisa jabatan pada konteks garment seperti itu, di mana di situ semua sudah terpenuhi, dan teman-teman pindah kepada, misalnya teman-teman akhirnya ditempatkan di sistem di perusahaan IT, di mana perusahaan IT itu bahkan kantornya aja cuma 4x4 gitu ya, kecil gitu ya, karena tidak perlu semua karyawan itu hadir, tidak perlu semua karyawan itu hadir di apa namanya di kantor kayak gitu, sehingga mereka bisa kerja dari manapun, work from home segala macam. Yang penting hasil kerjanya bisa dipantau lewat internet kayak gitu. Nah, ini di aplikasi ONET hal itu memungkinkan. Kenapa? Karena kita fokus tadi pada list tugasnya apa, list karakteristiknya apa, sehingga tidak masalah walaupun budaya organisasinya, konteksnya berbeda, garment ataupun tadi yang lebih work from home gitu, kayak gitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya tadi yang apa tadi? Ini ya, Mas Frey ya, tentang kalau tadi di penjelasan video di luar negeri ada seperti komunitas yang melakukan gitu ya, membuat analisa jabatan gitu ya, atau job desk. Apakah di Indonesia ada? Nah, khusus secara resmi yang membuat tidak ada. Kenapa? Karena di Indonesia masih apa ya, menganut sistem tidak seragam gitu ya. Setiap ini tuh punya budayanya sendiri, konteksnya masing-masing. Tapi kalau mau dijadikan dasar, ada di Kementerian Kemenpan RB, teman-teman. Kementerian yang mengurusi tentang KSDM negara gitu ya, tentang ASN. Di Kemenpan RB itu ada seperti analisa beban kerjanya, panduan gitu ya. Terus panduan tentang job desk itu ada. Tapi poin-poin seperti itu. Poin-poin misalnya yang Direktorat Kementerian Pariwisata misalnya gitu. Itu ngurusin apa sih? Nah, itu disebutin. Tapi bahasanya sangat ASN sekali ya, bahasanya sangat birokrasi kayak gitu. Nah, di mana biasanya bahasa analisa jabatannya kementerian ini, Menpan RB ini, kalau mau diterapkan di perusahaan swasta, itu agak harus kita modif lebih banyak seperti itu. Karena bahasa mereka sangat birokrasi sekali. Nanti teman-teman bisa cek Kemenpan RB gitu ya, apa lampiran tugas ASN kayak gitu. Nanti dia biasanya dibagi masing-masing direktorat tadi teman-teman. Misalnya direktorat pariwisata, direktorat Kementerian Perdagangan, ya kayak gitu. Nah, turunan detailnya nggak ada. Sementara kalau di swasta kan sangat detail ya, semakin detail tuh semakin bagus. Nah, itu. Oke, udah ya, pertanyaannya cuma 2 itu kah? Ada lagi tadi yang belum terjawab? Sama-sama. Oke, teman-teman, karena nanti teman-teman juga akan harus ke lapangan juga. Saran saya mulai mencicil ya untuk laporkan ini ya, apa namanya, progres. Kalau saya lihat kan di sini yang melaporkan progres baru sedikit nih.
di list. Tolong nanti teman-teman mulai mencicil nih seperti ini. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 belum lapor progres, kelompok 2 dan 3 sudah, 4, 5, 6, 7 belum ini. Kelompok 4 ya ini ya. Ini nanti dirapiin ya. Nah, ini tolong dilaporkan progresnya biar nanti kita bisa mencicil ya sampai sudah sejauh mana progres teman-teman. Baik, saya rasa cukup itu dulu teman-teman. Ya. Oh ya, untuk saya ngecek nanti presensi, saya butuh untuk ini dulu, dokumentasi teman-teman. Cek kesesuaian, silakan yang bersedia open cam untuk bukti kehadiran. Silakan. Udah pada balik ke Jogja kah? Belum, Ibu. Belum. Saya juga masih mudik nih di Medan. Lagi di jalan, ya hati-hati yang lagi di jalan. Yuk, silakan yang lain. Kita open cam sebelum kita close. Lagi error. Iya, nggak apa-apa. Asal jangan pikirannya yang error ya. Oke, yuk, udah ya. Perjalanan, oke. Hati-hati di jalan ya. Hati di jalan. Yuk, saya hitung ya. Slide pertama dulu. 1, 2. Oke, sebentar. Slide 2 nya belum. Oke, sebentar. Oke, slide 2. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan di Jogja ya di kelas. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.